Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru PAI hebat? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus berkarya untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara yang sama kita cintai. Bapak Ibu Guru PAI hebat, perkenalkan saya Cardono SAG MPD DPD AKPAI Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi AKPAI Digital, di antaranya KTA Digital, RPP Digital, penilaian digital, siswa digital, dan modul digital. Aplikasi AKPAI Digital ini hadir sebagai jawaban atas pembelajaran di era digital 4.0 menuju keterampilan mengajar dan keahlian abad 21. Akhirnya, mohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. AKPAI profesional rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru PAI hebat? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi penilaian AKPAI Digital. Nah, apabila kita belum memiliki aplikasinya, maka terlebih dahulu kita mendownloadnya melalui Play Store. Lalu kita ketikkan penilaian. Nah, karena saya sudah mengunduhnya, maka tampilannya langsung pada halaman buka seperti apa yang tampak di layar handphone atau layar laptop Bapak Ibu PAI hebat sekalian. Nah, tampilan awal dari aplikasi aplikasi penilaian digital AKPAI ini seperti yang Bapak Ibu Guru lihat. Nah, terdiri dari ada butir soal, ada paket soal, kemudian bagian kanan atas ada ranking, ada gambar lonceng, dan bagian bawah ada tanda plus, kemudian ada tanda atas dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, kita melihat dulu pada bagian kiri atas ada 3 garis. Nah, ketika klik maka yang akan tampil itu adalah halaman awal, dan kita klik kembali maka tampillah fitur-fitur yang lain. Nah, jikalau kita mengklik pada tampilan butir soal, nah, itu dimaksudkan bahwa kita nantinya akan melihat postingan penilaian dari teman-teman yang yang bisa kita ambil penilaiannya untuk kita jadikan bahan dibagikan kepada siswa kita. Saya mencontohkan salah satu dari Ibu Siti Toilan Harahap dengan materi berbuat baik kepada orang tua dan guru. Ketika kita klik maka akan muncul soalnya dan kita bisa melihat tampilan soalnya secara umum. Kemudian kita juga bisa melihat dari teman kita Bapak Irwan Usta Mahmud SAG MPDI. Nah, tampilan soalnya sudah kelihatan secara umum. Nah, jikalau kita ingin untuk mengambil dalam bentuk paket soal, maka kita klik pada sebelah kanannya dari butir soal, paket soal. Nah, untuk paket soal ini sendiri, ya, kita nantinya bisa melihat ada berapa jumlah soal secara rinci dari hasil postingan soal teman kita. Dan kita juga bisa menggunakan aplikasi 3 titik sebelah kanan atas. Nah, di situ kita bisa mengunduh ya untuk soal-soal yang telah dibuat oleh teman kita Ibu Diana Safitri, dan kita juga bisa membagikan ke siswa kita. Nah, untuk dibagikan ini
terkhusus kepada siswa kita yang telah memiliki aplikasi siswa digital terlebih dahulu. Jadi mereka harus terlebih dahulu menginstal aplikasi siswa digital, baru kemudian bisa menggunakannya dengan memakai akun email mereka. Nah, kita contohkan, kita klik bagikan ke siswa. Nah, untuk fitur bagikan ke siswa ini ada beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan. Fungsinya sangat beragam. Salah satunya di tombol bagian atas, aktifkan untuk set timer ketika mengerjakan soal. Nah, ketika perintah ini kita aktifkan, maka kita bisa mengatur berapa lama siswa mengerjakan soal setiap butirnya. Misalnya 10 detik ya. Kemudian fitur berikutnya, aktifkan tanggal berlaku untuk soal, seperti ketika Anda ingin membuat soal ujian yang hanya bisa diisi dibuka pada hari dan jam tertentu. Kita bisa mengatur kapan soal ini bisa kita berikan kepada siswa kita. Contohnya dari jam 12 betul, tanggal 31 jam 30 sampai dengan tanggal sampai pukul 00.30. Ya, kita bisa mengatur settingan jamnya. Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik, jangan sampai kita mengalami kekeliruan. Ya, masih belum berubah. Ya, tapi kurang lebih seperti itu tampilannya. Kemudian kode kelas juga bisa kita membuat kode kelas apa atau kunci penilaian. Misalnya kita menggunakan email kita. Ya. Nah, kemudian untuk kunci penilaian yang bisa kita gunakan dengan email kita. Kemudian kode kelasnya, nama kita. Kemudian tuliskan sesuatu kepada murid kita, harap dibaca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Nah, kemudian kita klik tombol bagikan. Demikian Bapak Ibu, kalau kita ingin membagikan soal ini kepada siswa kita yang sebelumnya telah memiliki aplikasi siswa digital. Nah, kita juga bisa untuk menambahkan soal dengan cara mengklik tombol paling bawah tanda plus. Kemudian kita menuliskan kelas berapa Bapak Ibu ajar, misalnya dari kelas 9. Kemudian kompetensi apa, pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi dasarnya saya contohkan materi ibadah haji dan umroh. Saya akan masukkan di sini kompetensi dasarnya tentang untuk indikatornya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut.
Selanjutnya kita mengklik butir soal. Nah, untuk butir soal ini terdapat pilihan ganda, uraian, dan jawaban singkat. Kita pilih contohnya pilihan ganda. Nah, untuk soal pertama kita sudah bisa memulai untuk membuatnya. Silakan Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu soalnya untuk memudahkan kita dalam menyusun soal. Kami contohkan yang pertama. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, maka kita menambahkan lagi, klik tanda tambah butir soal. Pilihan ganda. Kita klik jawabannya. Baik Bapak Ibu guru PAI hebat sekalian, saya hanya akan mencontohkan dua jenis butir soal saja, dan ini soal pilihan ganda. Dan cara menulis yang saya gunakan adalah menggunakan fasilitas mikrofon. Bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan aplikasi ini atau menggunakan alat bantu ini, boleh menggunakan menulis manual saja. Atau jika kita menggunakan aplikasi penilaian digital ini di laptop kita bisa langsung menuliskan menggunakan tombol-tombol di laptop kita atau keyboard kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan lagi dan sudah bisa kita terbitkan. Demikian untuk penggunaan atau cara untuk membuat soal pada aplikasi penilaian digital. Kemudian untuk setelah itu, di sebelah dari tombol untuk kita menambahkan penilaian, kita juga bisa mengklik. Di situ ada tombol untuk merakit soal. Nah, untuk merakit soal ini ada fasilitas yang memberikan kita kemudahan. Kita bisa mengambil soal-soal yang ada di aplikasi penilaian digital ini dari semua rekan-rekan guru PAI yang ada di Nusantara. Caranya ya, kita mengisi dulu kelasnya, kelas berapa, kemudian kompetensinya pengetahuan, kegiatannya penilaian harian misalnya, topiknya tentang haji dan umroh misalnya. Selanjutnya pelajaran semesternya, semester ganjil misalnya. Kita lanjut. Nah, di fasilitas ini kita nanti diarahkan untuk menambah soal. Kita klik saja. Nah, maka akan dimunculkanlah pilihan-pilihan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang akan kita jadikan sebagai soal. Kita bisa mencarinya di pilihan cari topik soal.
Misalnya tadi topik saya tentang haji dan umrah. Ketika kita lakukan pencarian, maka aplikasinya akan mencari secara otomatis semua jenis bentuk soal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Kita bisa langsung mengambilnya. Kita mengklik, misalnya ada rekan kita Rizky Ronaldo MA. Di situ sudah ada soal ya, dan kita bisa mengklik tulisan pilih soal 1. Maka soal itu akan otomatis masuk ke dalam rakitan soal kita. Kemudian kita akan mengambil lagi dari rekan kita Muhammad Jumadi MA. Kita klik lagi soalnya, pilih soal 1, maka dia akan kembali masuk ke dalam rakitan soal kita, dan seterusnya. Nah, inilah satu kemudahan yang bisa kita gunakan aplikasi ini, bahwa soal-soal yang telah dibuat oleh rekan-rekan kita bisa kita gunakan kembali, karena di Akpai saling berbagi ini merupakan sesuatu bentuk pembiasaan yang harus kita jadikan sebuah penguatan, yang juga menjadi bagian dari cara kita untuk memberikan karakter atau nilai karakter kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kita juga bisa langsung melihat dalam bentuk tampilan soal semua kelas. Misalnya kita mengklik kelas 9, maka nantinya semua soal-soal yang ada di kelas 9 akan ditampilkan dalam pencarian ini. Begitu mudahnya Bapak Ibu untuk kita menggunakan aplikasi ini. Nah, sama dengan pada aplikasi yang sebelumnya atau fitur sebelumnya, ada tanda plus. Ketika kita menambahkan soal, maka pada aplikasi Rakit Soal pula kita bisa untuk menerbitkan menjadi soal kita. Kemudian fitur berikutnya, kita beralih kepada di sebelah kanan dari rakit soal. Kita melihat di situ ada hasil. Hasil ini adalah hasil dari kiriman kita kepada siswa kita. Karena saya belum pernah melakukan hal ini, maka belum ada hasil yang terdata. Nah, untuk di kolom paling kanan bawah ada gambar wajah kita, dan di situ kita bisa melihat kalau kita sudah pernah memposting soal sebelumnya, maka akan tampil soal yang pernah atau yang sudah pernah kita posting di dalam penilaian Akpai Digital. Nah, kolom paling atas kanan itu ada tanda logout atau keluar. Jika kita keluar, nanti kita pencet tombol itu, maka kita akan otomatis keluar dan kita akan memasuki lagi aplikasi ini. Kita harus mengisikannya dengan email Akpai kita. Baik Bapak Ibu, demikian untuk tutorial singkat dari penilaian Akpai Digital. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.